Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera PKS Muhammad Iqbal membantah pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut Partai Demokrat bisa hancur lebur jika tetap bersama koalisi perubahan. Iqbal membantah pernyataan AHY itu karena berdasar hasil pemilu legislatif Partai Nasdem, PKS dan PKB justru memperoleh kursi tambahan di DPR. Iqbal mengklaim PKS tidak fokus pada perolehan kursi dan jabatan, melainkan pada tugas partai politik yang mewakili aspirasi masyarakat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyindir koalisi perubahan pengusung Anies Muhaimin tidak solid. AHY menyebut sebelum hasil pemilu resmi dibacakan, partai-partai politik di koalisi perubahan sudah melakukan manuver. AHY bahkan bilang, jalan Partai Demokrat bergabung dengan Prabowo Subianto adalah pemberian Tuhan. Coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan hak rakyat. Namun Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyebut justru manuver politik Demokrat bergabung dengan Prabowo bisa menjadi penyebab jebloknya perolehan kursi Demokrat di DPR. Memang perlu ditanyakan ya Niluh, apakah kalau misalnya bergabung di koalisi yang lama, suara Partai Demokrat seturun sekarang? Saya nggak yakin. Oke, Karena kenapa Anda nggak yakin? Begini, Partai Demokrat ini mengeluarkan narasi perubahan itu 9 tahun terakhir pada masa Pak Jokowi. Tiba-tiba Partai Demokrat U-turn, ya, pindah haluan dari koalisi yang menarasikan perubahan bersama Mas Anies, kemudian pindah ke Pak Prabowo, dan memang tidak bisa dihilangkan dari spekulasi berkaitan dengan pemilihan Caimin sebagai wapresnya Mas Anies gitu loh. Jadi di pemilu legislatif 2024, Partai Demokrat mendapat lebih dari 11.200.000 suara, naik dibanding pemilu tahun 2019 yang memperoleh 10.800.000 suara. Tapi perolehan kursi Demokrat di DPR melorot. Dari 54 kursi di tahun 2019, kini hanya menjadi 44 kursi. Tim Liputan, Kompas TV. Agus Harimurti Yudhoyono sindir koalisi perubahan. AHY sebut jika masih bertahan di koalisi pendukung Anies Muhaimin itu, Demokrat bisa hancur lebur. Benarkah demikian? Kami bahas bersama politisi Partai Demokrat Jansen Sitindoan dan Wakil Sekjen PKB Saiful Huda. Selamat sore Mas Saiful, Bang Jansen. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, selamat sore Cynthia. Selamat sore Mas Ketua Komisi, Mas Saiful Huda. Ya, halo Mas. Saya ke Bang Jansen dulu nih. Bang Jansen, apa sih sebenarnya alasan AHY ini sindir koalisi perubahan? Ada tujuannya kah? Sebenarnya tidak menyindir ya, Cynthia ya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan konteksnya dulu. Jadi beberapa hari lalu kan Partai Demokrat mengadakan buka puasa begitulah, yang dihadiri oleh Ketua Umum kami, Mas AHY. Jadi ini acara ini sebenarnya sifatnya internal. Namun karena sejak tanggal 21 Februari kemarin Mas AHY diangkat jadi menteri, jadi hampir seluruh kegiatan Mas AHY itu diikuti oleh media begitulah. Akhirnya acara internal buka puasa ini banyak juga media yang hadir. Jadi Mas AHY menyampaikan di situ refleksi. Karena memang buka puasa itu pasca tanggal 20 Maret kemarin KPU sudah memutuskan hasil pemilu baik itu Pilpres maupun Pileg. Jadi Mas AHY menyampaikan refleksi kepada kita. Jadi patut kita syukuri seluruh kader, begitulah dia. Perolehan kursi kita hari ini di Pileg 44, masih berpotensi lagi tambah 6 begitulah. Karena kan Partai Demokrat hari ini mengajukan juga gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Terhadap 6 kursi begitulah dia. Tapi gini Bang Jansen, kita sebut saja ya, bukan sindiran karena sebentar. tidak ada tujuan tertentu. Sebentar. Tapi
sebentar, kita juga menang di Pilpres begitu dia. Jadi ini hal yang patut kita syukuri. Itulah. Jadi apalagi hasil Pilpresnya kan nggak menang yang di sebelah begitu. Jadi ini patut kita syukuri begitu. Jadi ini acara internal sebenarnya. Oke. Tidak menyebut partai apapun ya dan lain-lain begitu. Itu sih. Oke, tapi gini Bang Jansen, sebut saja bukan sindiran ya, tapi Ya. tidak ada tujuan tertentu. Tapi setiap cuplikan, setiap perkataan AHY itu kan pasti memiliki makna yang tersirat. Hampir tidak ada sebenarnya makna yang tersirat di situ. Ini soal Oke. rasa syukur saja. Baik, Soal ditahan rasa sampai di syukur ini situ. kan soal rasa syukur ini kan tiap partai beda-beda. Kalau Oke. Partai Demokrat, walaupun kami di Pileg sekarang 44 kursi yang sudah pasti, baik itu gugatan P3 lolos atau tidak, ya, tambah potensi 6 kursi lagi plus menang Pilpres, udah kami syukuri nih begitu. Mungkin partai yang lain beda lagi rasa syukurnya, kan beda-beda rasa syukur setiap Baik, kami partai. tangkap. Saya ke Mas Saiful, ini bukan sindiran, ini hanya merupakan bentuk rasa syukur. Bagaimana tanggapan Anda? Mas Saiful? Halo Mbak. Iya, Sorry. silakan. Ya, yang pertama terima kasih Bang Jansen sudah klarifikasi. Jadi saya tadinya ingin menyampaikan beberapa catatan. Jadi karena Bang Jansen sudah menyampaikan ini soal rasa syukur yang berbeda-beda antar partai. Dan juga emang setahu saya emang ini kelihatannya rapat internal ya. Tapi poinnya memang terasa banget Mbak sejak Mas Ahaye gabung di pemerintahan. Memang Mas Ahaye memposisikan diri sebagai jubir betul hari ini. Mengkelirkan berbagai persoalan yang tadinya demo. Oke, tapi gini Mas Saiful, kan di ada oposisi. pernyataan, Misalnya, ya suaranya cukup kurang jelas ya. ya. Halo Mbak. Oke, Mas Saiful, ini kan ada Halo. pernyataan AHY yang juga menyebut kalau kita tetap di sana kemarin, kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah ke sana kemari. Bagaimana Anda menyikapi pernyataan ini? Kalau yang tepat menurut saya, Tidak tepat? Karena? karena faktanya sampai hari ini PKB tidak tepat. Ya karena PKB, PKS masih jalan terus hari ini. Nasdem kita hormati memberikan ucapan selamat, tapi saat yang sama Nasdem tetap menjadi bagian dari koalisi perubahan yang tetap mendorong sengketa pemilu di MK. Oke, Ada persoalan. oke, Bang Jansen. Iya. Disebut bahwa pernyataan AHY tidak tepat tuh. Karena AHY kan tadi kemarin sempat menyebut, beberapa waktu lalu sempat menyebut, ya kalau kita di sana, tetap di sana, kita akan ditinggalkan. Ini kembali ke soal karakter masing-masing partai. Jadi 2 kali pemilu Pilpres yang kemarin di mana kami kalah, ya kami konsisten di luar begitulah, tidak ke sana kemari. Ini kemarin tanggal 20 ditetapkan Pak Prabowo menang begitu, di koalisi sebelah itu tidak semua partai memang, sebagaimana disampaikan oleh Mas Ketua Komisi tadi, Mas Saiful Huda, ada partai yang memang sudah ke sana kemari begitu, manuver dan lain-lain, yang mungkin dalam tanda kutip begitu, ada juga niatnya, ya ingin masuk ke pemerintahan. Jadi itu kan fakta-fakta kontemporer saja kan, dalam beberapa hari terakhir ini pasca KPU menetapkan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih begitu bersama Mas Gibran. Itu Tapi sih. oke, Mas Saiful, tapi pernyataan AHY kemarin menurut Anda itu sekedar ucapan syukur atau bisa dikatakan ada sindiran sih? Pak Huda? Halo. Ya, pernyataan AHY kemarin menurut Anda memang Halo, Mbak. sekedar hanya ucapan syukur atau ada sindiran? Merasa tersindir atau terganggu tidak? Ya hampir pasti karena Mas Ahaye menempatkan diri sebagai jubir, memang kelihatannya menyindir ya Mas. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan bagian dari teman-teman Demokrat sudah menjadi bagian dari koalisi 02, menjadi bagian dari pemerintahan hari ini. Wajar, Oke. tapi menurut saya nggak harus sampai sejauh itu sih sebenarnya.
Jadi menurut Anda pernyataan AHY terlalu jauh? Terlalu jauh karena begini, ada fakta di mana yang disebut hancur lebur itu sebenarnya tidak terjadi. Perolehan kursi PKB naik 10 kursi, Nasdem 10 kursi, PKS nambah 3 kursi. Saya membayangkan kalau Partai Demokrat tetap menjadi bagian dari koalisi bisa nambah juga. Jadi harusnya Nggak bisa malah naik juga berkurang kalau tetap bergabung hampir gitu ya? 10 kursi sekarang. Oke, Bang Jansen Hampir ada pasti tanggapan bisa nggak Bang naik. Jansen? Tapi pasti bisa naik. Itu makanya saya katakan di awal tadi, Cynthia. Jadi ini kan soal rasa syukur orang. Yang kedua perspektifnya itu kan pemilu. Pemilu ini kan artinya pileg dan pilpres. Akumulasi dari kedua hal itu, misalnya begitu, di tengah dinamika pilpres kemarin begitu, soal dukung-mendukung itu, memang kan posisi Partai Demokrat apa ya, dalam tanda kutip itu kan agak tersudut di beberapa tempat begitu. Bahkan kemudian banyak pengamat yang mengatakan Partai Demokrat ini berpotensi tidak lolos. Di media sosial ini akan kita benamkan kata banyak pendukung capres yang lain begitulah. Jadi pemilu kemudian terjadi, partai kami dapat 44 kursi saat ini yang sudah pasti begitu, berpotensi tambah 6 kursi lagi, pilpres kami menang, ya kami syukuri. Dalam battle tertentu mungkin kami kalah sebagaimana Mas Ahaye sampaikan, tapi dalam war, perang keseluruhan pemilu kami mensyukuri terhadap posisi kami saat ini. Dengan masuk ke pemerintahan 5 tahun ke depan, ya maka Partai Demokrat bisa berbuat lebih banyak untuk rakyat begitu. Dan saham kami di 5 tahun ke depan itu kan memang saham full di kemenangan Pak Prabowo, begitulah dia. Patut kami syukuri. Itu makanya sekali lagi perspektifnya ini adalah ya tiap partai begitu, tiap organisasi beda-beda rasa syukurnya. Kami dengan posisi yang sekarang sudah kami syukuri begitu. Mas Huda, kalau melihat pernyataan yang disampaikan oleh AHY ini menurut Anda ada indikasi ingin memperlihatkan ke publik, ke sejumlah partai politik lainnya bahwa AHY memiliki kedekatan khusus dengan Jokowi? Ya sekali lagi publik melihat Mas Ahaye sudah jadi jubir, betul loh. Sudah jadi jubir? Sudah jadi jubir, membenarkan semua persoalan, baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun yang sedang akan disusun oleh pasangan koalisi 02. Padahal menurut saya belum tepat waktunya juga sebenarnya. Belum tepat waktunya, tapi bisa merespon atau bisa memperlihatkan sejauh mana kedekatan dengan Jokowi tidak menurut Anda? Saya tidak tahu persis. Saya tidak tahu persis, yang jelas Partai Demokrat nggak pernah kampanye Gibran. Oke. Oh enggak, kalau itu harus saya luruskan kalau itu enggak. Silakan Bang Jansen, kayaknya Bang Jansen udah pingin statement nih, silakan. Enggak, kalau soal Mas Gibran itu apa namanya, Mas Gibran bertemu dengan Pak SBY, Mas Gibran bertemu dengan Mas Ahaye, termasuk ya beberapa minggu sebelum pencoblosan begitu, Mas Ahaye juga bersama dengan Mas Gibran acara di Solo dan lain-lain begitulah. Termasuk kemudian banyak ya APK-nisasi kami itu ya Prabowo Gibran. Jadi itu nggak benar yang disampaikan Mas Ketua Komisi barusan kalau itu. Tapi kalau disebut sebagai jubir? Jubir bagaimana maksudnya? Itu Pak Jokowi kan sudah punya jubir sendiri, termasuk lembaga kepresidenan kan sudah ada jubirnya sendiri begitu. Yang pasti hari ini pertanggal 21 September kemarin ya Mas Ahaye menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Itu nggak pernah kami minta itu. Itu makanya ketika itu diberikan ke kami pun kaget. Itu makanya kami katakan, kan banyak juga media yang bertanya ke kita, kok bisa dapat ini ya, kami katakan mungkin ini buah perjuangan kami memenangkan Prabowo Gibran kemarin. Kalau Prabowo Gibran kemarin tidak menang, mungkin kami nggak masuk juga ke kabinet. Kan itu. Beda halnya kalau kami mendapatkan menteri itu sebelum tanggal 14 Februari misalnya. Ini kan pasca itu kan, pasca hasil pemilunya keluar begitu. Walaupun versi quick count ketika itu yang kemudian dicabalkan kembali begitu, dikuatkan melalui keputusan resmi Pleno KPU tanggal 20 Maret kemarin. Itu Cynthia kalau soal itu. Mas Huda, kalau AHY sempat berada di koalisi perubahan, Anda kaget tidak dengan sikap, manuver, dan juga pernyataan yang saat ini disampaikan oleh AHY? Ya, saya pribadi agak kaget memang. Jadi ada perubahan yang menurut saya sangat drastis ya.
Dalam hal Mas mana AHY nih ya. yang drastisnya? Ya tadi itu, misalnya soal IKN aja misalnya. Mas saya datang ke IKN dan beliau menyampaikan, membenarkan semua narasi menyangkut soal IKN, yang dimana pada masa lampaunya, Demokrat kan termasuk yang walk out pengesahan undang-undang IKN misalnya. Oh, salah. Nah, menurut saya ada lompatan yang cukup jauh banget, perubahan yang cukup jauh banget. Boleh aku luruskan, Cynthia? Dikit. Boleh silakan Bang Jansen. Pertama soal IKN ya, mungkin nanti Mas Saiful Huda bisa melihat ulang begitu ya, hasil rapat paripurna DPR. Partai Demokrat itu menerima undang-undang IKN tapi dengan catatan. Yang kedua, kalau soal walk out itu bukan di undang-undang IKN, tetapi di undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja begitu. Jadi kenapa kok Demokrat ketika itu menerima tapi dengan catatan? Waktu itu kita katakan, ini kan kita dalam pandemi COVID, ada cukup banyak uang ketika itu yang kemudian diarahkan untuk IKN. Apa tidak lebih bagus itu difokuskan dulu ke penanganan COVID? Plus yang kedua, di situasi COVID itu kan pertumbuhan ekonomi kita rendah. Apa tidak lebih bagus ketika ekonomi sudah pulih, baru kemudian IKN ini ya kita kerjakan kembali, kita fokuskan kembali. Jadi Anda tidak sepakat kalau ada perubahan yang signifikan dalam karakter, statement, dan juga manuver AHY? Tadi kan temanya khusus soal IKN begitu. Saya ingin meluruskan itu, Cynthia. Jadi Partai Demokrat bisa dibuka catatannya begitu di rapat paripurna DPR, termasuk di seluruh berita media begitu. Partai Demokrat menerima IKN gitu, tapi dengan catatannya saya sampaikan tadi begitu. Sekarang ekonomi kita sudah mulai tumbuh. Itu dia kan nggak apa-apa toh, itu uangnya sudah mulai berlebih diarahkan untuk pembangunan IKN begitu. Itu dia sih. Terima kasih Bang Jansen Sitindaun dan juga Mas Saiful Huda sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.